lagi di Sofina Talks You Are Loved. Hari ini saya punya tamu yang luar biasa. Ternyata pernah kenal dulu, terus sekarang dia adalah seorang, kalau bahasa Indonesianya pelawak tunggal dan penyiniar. Gue baru tahu. Ya, penyiniar ya. Podcaster. Penyiniar tuh podcaster ya? Dan dia adalah Bapak Podcast Indonesia. Itu siapa sih ngasih nama itu? Enggak, jadi ceritanya. Tunggu. Okay. Adriano Ihsan Kalbi. Aduh, pakai nama lengkap lagi. Nama lengkap lagi. Iya. Enggak, Bapak Podcast Indonesia. Enggak, waktu itu ceritanya, pokoknya kan komunitinya terdevelop, masih kecil banget, jadi interaksinya tinggi. Terus karena sering orang iklan, gue maunya dikasih title kayak gini. Nggak ada, itu bercanda-bercanda. Dan sebetulnya yang lama ngikutin gue tahu bahwa gue paling kesel dipanggil itu. Tapi tiba-tiba kayak medianya meluas, diambil itu letterlock aja. Padahal mah itu sindiran. Nggak ada. Awalnya komunitas teman lo dulu berarti yang ya, komunitas ceng-cengan. yang ngikutin podcast gua awal-awal bilang, lo kalau kayak gitu ntar dinobatkan sebagai bapak nih, ini gitu-gitu. Terus gua bilang, awas ya lo nobatin gua kayak gitu tuh. Apalah artinya title seperti itu, nggak ada gitu. Terus gua sering gua maunya dibikinin patung podcast atau kayak ada tanggal podcast oleh Adriano Kalbi itu nggak totem ya, gitu-gitu. Ya. Jadi bercandaan kita, tapi tiba-tiba mungkin media atau apa yang lihat gitu, benar kayak bapak aja. Ya. Padahal lu podcast dari tahun berapa tuh, podcast awal minggu? 2015. Lu udah nyoba kopi sini kan? Enak udah, banget. ini enak sekali. Di sini waiternya juga artis. Udah. Makasih ya Pak Pongki. Pak Pongki loh. Iya, Bapak Pongki Barata. Jadi tahun berapa tadi podcast lu? 2015. Oke, 2015. Ya. Nah, padahal sebelum itu kita track back ya. Lo penyiar hard rock. Ya. Itu 5 tahun ya kalau nggak ada 2 tahun. Cuma 2 tahun ya? Iya, 2012, 2014. Waktu itu lo siarannya sama siapa? Siarannya gua sama Gofar tuh lagi ditandemin sama Drive and Jive. Kok gue tiba-tiba lupa namanya? Oh, lo Andira sama Andira. Ini udah lewat masa Mukas ya? Udah lewat. Jadi dulu Andira sama Bayu Oktara. Ya. Bayu Oktara pindah pagi sama Ari Kirana. Ari Kirana, benar. Abis itu gua sama Gofar tuh split week. Gua Senin, Rabu, Jumat, Gofar Selasa, Kamis, and then yang dilanjutin kontraknya Gofar, bukan saya. Allah, kenapa? Tahu. Pokoknya abis itu Panji juga mau cabut dari Hard Rock, punya program provokatif proaktif. Ya udah 2 tahun itu sama ada waktu itu sempat bikin kayak serial dokumenter bareng Visinema, tuh proyek pertama bareng Visinema sama Angga. Karena kontraknya dua-duanya kandas, keluarlah ide podcast itu. Dari? Nggak ada, jadi kayak cuma mikir kayak, aduh nih siapa yang mau keep community-nya ya, gue punya channel apa ya untuk gue. Jadi dulu tuh sering kayak minjem cafe temen untuk bikin stand up show kecil-kecil, 80 orang apa. Gue cuma mikir, pokoknya gimana caranya 80 orang itu balik lagi pada saat gue punya materi ready. Oh, jadi lo pelihara. Iya, jadi nurture. karena udah nggak punya media rutin, gue I have to think of something nih. Terus kayaknya nge-vlog waktu itu mahal apa gini-gini. Udahlah, dulu pakai rekaman pakai HP. Udah rekaman di HP gini set di-upload. Oh, tapi lo hebat ya mikir untuk nurture community itu ya? Ya karena yang gue punya cuma itu. Kok aku dulu nggak berpikir itu ya, Bapi ya? Aku tuh ngapain sih dulu? Iya, setelah masuk TV terus kan aku keluar, kita pindah ke Bali. Kenapa aku nggak berpikir untuk nurture itu gitu? Kenapa? Ya itu panjang. Gue sebetulnya banyak belajar tuh dari Panji. Panji tuh adalah penyiar pertama yang gue tahu ya waktu itu. Dia mau bikin album rap, nggak ada label yang mau nerima. Terus dia siaran, cuma dia tuh abis siaran, kopdar yuk sama gue gitu. Ya udah, kopdar bagiin CD-nya dia ke orang-orang, terus dia perform mini konser, dia nge-groom itu. Jadi siaran pulang malam kayak gitu. Iya. Sampai akhirnya itu base audiensnya dia yang pertama. Oh. Mungkin beberapa tahun setelah itu 2-3 tahun nggak lama dia pick up udah langsung menjadi mungkin stand up show pertamanya dia yang berbayar tuh udah langsung ngehit 1.000 orang dari base itu. Oke. So ini base yang sekitar 80 orang yang lo berusaha pelihara ya. Supaya nanti kalau gue punya materi, orang-orangnya udah ada nih, gitu kan. Perkampungan Smurf-nya itu udah ada gitu ya. Nah, kayak bangun sek tuh.
Iya. solid gitu. Oke, mundur. Sebelumnya tapi kan lu udah stand upan. Sebelum Sudah stand up podcast tuh awal 2000 minggu. stand up itu 2011 14 September 2011. Nah, itu lu bukan peserta kontes kan? Bukan. Seperti teman-teman yang lain rata-rata. Kebetulan malah jadi salah satu kayak comedy buddy mentoringnya gitu untuk Siapa? Comedy buddy-nya siapa? dari season 2 sampai 6, 5 tahun. Of what? Stand up? Iya, perlombaan suci itu. Lu yang masukin jadi kombutnya siapa? Gua. Jadi enggak gua kayak kamu nyombong itu semua juara gara-gara saya. Enggak, tapi waktu itu gua salah satu orang yang di belakang layar. Bapak stand up Indonesia. Gak cuma bapak podcast tuh. Ngebantuin peserta-peserta kan mereka tantangannya berat, harus tiap minggu punya materi baru. Oke. Nah gue yang ditunjuk jadi teman brainstormnya, teman mentornya. Iya itu selama yang 5 tahun. Siapa itu? Oh Kompas TV. Oh Kompasnya. Lu kenal Kompas dari? Nggak ada, mereka lihat gue stand up aja. Ya itu yang gue pengen tahu. Lu stand up pertama kali itu apa? Lu bikin sendiri di mana? Nggak ada, ini kan pertanyaan mama-mama nih. Penonton gue banyak kan mama-mama. ceritanya waktu itu stand up. Jadi komunitas stand up lahir itu gara-gara talent search Kompas TV season pertama. Oke. Mereka butuh tempat latihan. Akhirnya ngambil ada comedy cafe dulu di Kemang di belakang McD itu, di comedy cafe di Kemang belakang McD. Comedy cafe bukannya yang di Senayan itu ya dulu? Iya dulu, iya betul. Di itu terus pindah ke Kuningan, terus pindah di belakang McD Kemang. Oh, di situ pindahnya. Nah, pada saat itu mereka Sini, sayang. latihan weekly. Latihan weekly, mereka kumpul di situ. Mereka mulai Juni kalau nggak salah. Juni tanggal berapa? Gua waktu itu cuma pengen cari tempat open mic aja. Gue bergerak sendiri. Tiba-tiba ketemulah orang-orang ini. Latihan di tempat yang sama. Oh, itu. Jadi season pertama udah jalan setengah. Gue mulai perform. Jadi kalau mereka lagi latihan open mic, gue ikutan gitu. Pada saat itu siapa manusia yang ada di yang situ season pertama yang sampai sekarang masih Panji, Ernest, Radit, itu kan juri-jurinya juga masih turun waktu itu. Yeah. Ernest masih jadi peserta, ada Rian, ada Akbar, ada season 1 itu angkatan pertama. Iya. Oh, I see. Ayah. Guys, kalau dari tadi kan kadang-kadang penonton segini, itu apa sih bunyi-bunyi? Yang bener dong audionya. Bukan orang main mahjong ya, itu anaknya Adriano lagi main mobil-mobilan. Ini adalah podcast ramah keluarga. Baiklah, oke. Jadi dari situ lalu lo mencari sebuah ranah untuk lo bisa tetap latihan. Iya. But you need the audience to be with you. Akhirnya sih. Podcast awal minggu itu. Kenapa namanya podcast awal minggu? Podcast awal minggu sebetulnya namanya karena simpel aja sih, itu buat komitmen gue. Pokoknya gue cuma bikin, pokoknya harus rutin, gak boleh kelewat. Awal minggu harus keluar gitu. Berarti mau gak mau harus bikin dong? Iya. Sabtu minggu? Iya. Itu mungkin setiap Sabtu minggu lu udah harus punya keresahan gitu? Iya, jadi ini next year bakal 10 tahun. Gila udah mau 10 tahun. 10 tahun mungkin absen nggak nyampe 10 kali ya. Wow. Setiap minggu kadang apa gitu. Pokoknya pikirannya cuma I want to get into habit of creating aja. Udah, create aja. Creating what? Gua bikin joke sebetulnya. Jadi gua sambil ngelatih joke, melatih improve. Gua tahu gua nggak punya basic MC gitu. Maksudnya gua lihat Soleh tuh ngiri, lihat Panji ngiri, lihat Ajis ngiri. Dia punya kecepatan yang kayak kayak bikin materi tuh kayak dari thin air aja gitu dikumpulin. Gue nggak punya itu karena mungkin basicnya copywriter, jadi semua tuh sangat verbatim ya, kayak tekstual banget. Nah, podcast rekaman sendiri itu melatih gue untuk mempercayai insting gue dan logika gue. Kalau gue ketemu keresahan ini, punchline-nya kemana. Jadi kalau lo ngikutin gue, misalnya kan kemarin nonton page show gue, itu udah kalau lo ikutin podcastnya itu akan ini pernah keluar nih di episode ini, tapi belum jadi joke, kayak baru jadi selentingan apa gitu. Tapi biasanya gue punya notes, gue lihat lagi, oke ini bisa di craft jadi ini. Gitu. Kalau podcast awal minggu itu lo tulis dulu nggak? Awalnya iya. Awalnya oke. Lama-lama nggak. Lama-lama gue kayak cuma berapa poin, oke let's go. Pertanyaan kedua, podcast awal minggu itu pas rekaman nih kan ada tim lo nih, pasti ada orang kamera. Ada timer nggak? Lo ada time? Enggak, lu terus. Gue dulu nggak ada, awal-awal sebelum ada Emily dan kompleks kayak gini, dulu beneran pakai handphone. Pakai handphone. Kadang pokoknya tiba-tiba, wah udah
harus upload nih. Ngerekam di mobil, nyalain rek, terus gue ambil ngoceh di pinggir jalan. The early recording tuh bahkan kayak ada gua buka jendela, brengsek gitu yang bener lo harus tutup lagi. Kayak bener-bener kayak gitu. And I think because it's comedy, ya lucu-lucu aja. Sah-sah aja. Jadi itu selalu lu sendiri ya podcast awal minggu itu ya? Gue monolog. Jadi meracau sendiri aja. Ya karena emang kan buat stand up. Kalau nggak buat stand up ngapain? Kayak orang gila. Iya. Tapi lu bapak-bapak merepet yang menghasilkan duit ya? Kalau kata orang Medan merepet kawan. Merepet, iya, merepet terus kau. Ya, sebetulnya kayak itu juga membantu gue compartmentalize sisi gue yang itu. Jadi kayak gue. Sini ribut ya? Gue nggak bawa merepet itu di kehidupan nyata. Kasian orang-orang terdekat gue. Nggak, di sini ribut gak? Ribut lah. Hari-hari ribut lah. Pasti ada aja gitu. Ya, mungkin sampai akhirnya mencoba stand up punya lahan konsisten untuk dicurahkan sesuatu baru mulai quiet down. Di sini? Ya. Jadi kayak mulai ada lacinya masing-masing. Ya, di compartmentalize aja. Iya, iya. Oh, itu menarik ya. Oh, Tapi gue beneran percaya loh, gue ngelihat kayak misalnya Chester Bennington, Heath Ledger, ya sok-sok deep gini. Tapi gue percaya bahwa keresahan tuh bensinnya seniman. Ya. Tapi menurut gue keresahan itu nggak boleh take the driver's seat. Keresahan tidak boleh take the driver's seat. Makanya end up mereka akhirnya suicide. Karena nothing will ever be good enough. Iya, nggak bisa. Dan dia skeptismenya akan selalu di depan. Dan itu mengerikan. Oke. Makanya kan lu kayak Chester Bennington gila kaya raya, anak loving wife. What happened? What happened? Heath Ledger ada ini. What happened? Most talented actor. I think that's what happened. I think anxiety-nya, keresahannya dia yang make him a great artist take over. Jangan dikasih kursi supir Kurt Cobain, apa itu? Iya, Kurt Cobain. Why? What happened? I think itu harus jadi ya udah di sini aja. Ini tuh masih kita bicara ranah duniawi ya. Enggak, lu ngomong gue jadi kepikir kita masih ngomong ranah duniawi dalam arti these are rock stars, actors, rock stars. Pas COVID awal dulu tuh gue ingat ada satu pendeta muda di I think New York or something. Itu juga and he was a great pastor, young pastor lah gitu ya. Ya. Anak cakep-cakep, like you know. Lu nggak akan bisa lihat. Kalau dia udah take over lu nggak bisa lihat. I don't think that's a. I think kayaknya kita harus nggak tahu ya. Kita harus keluar dari mindset kayak starving artis itu sih menurut. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Starving artist. Iya. Coba definisikan. Starving artist maksudnya kalau happy takut gue nggak bisa berkarya lagi. Kalau gue kaya gue takut nggak bisa. Jadi lu harus keep level kayak gitu dan akhirnya you're missing out on life. Gue percaya goal gedenya tuh hidup bukan outputnya. Outputnya is just an output. And start being professional aja. Professional is a good word ternyata. Oke, profesional di pengertian atau di universe-nya Adri itu apa? Adriano tuh menganggap profesional tuh apa? Misalnya show up on time, apa, gitu. deliver. I think it's our job to make them believe. It's a make believe. Nggak harus realita aslinya. Make them believe. Jadi dalam kurung tuh them. Nggak perlu realitas aslinya. Yang bahaya kan kayak gue kayak bongkar rahasia sulap gini, tapi sebenarnya ya hidup gue tuh nggak kayak ya maksudnya dari materinya tuh berjarak. Kalau lu dengar materi gue itu kehidupannya tuh ini serem banget itu mah. Oh iya, enggak dong, lo bukan. Iya makanya. You don't wear your heart on your sleeve semuanya lo. Tapi kan kadang-kadang kan kita banyak glamorisasi tentang kayak
oh cerita di balik karya itu tuh pedih banget sih apa ini gitu. Oh iya, kayak kalau di Pongki, lagu Setia itu buat pacarnya dulu nggak bisa move on ya. Padahal itu dia lagi nunggu giliran masuk studio, ada mbak-mbak toko souvenir yang putus sama pacarnya gitu. Ayah. Gua ingat. Dia manggil ayah tapi ngeliat Pongki. Salah dia keriting juga tapi bukan sini. Ya. Oh sayang, aduh. Aduh lucunya. Aduh. Enggak minum kopi. Enggak kopi juga dong. Kamu. Nyoba lagi. Gua ingat ada interviewnya Sting, gue lupa. Dia pernah ditanya, are all of your song personal? Dia bilangnya no, but it's my job to make them it's personal. Oh nice. Kayak itu bener banget. Gue pernah juga nonton si Jay-Z diwawancara David Letterman. Dia bilang, emang semua rap lyrics tuh kayak autobiographical gitu ya? Dia bilang, no, I think 75% of them are lying. So it's interesting kan, kayak wow, berarti kan kayak gak kayak gitu dong kehidupannya gitu. Waktu all the gangster rap apa image dan itu tuh cuma sedikit kok yang beneran live up to it. Dan yang beneran live up to it juga gak bertahan. Iya. I like being kayak, gue suka sih kayak Michael Jackson tuh gue suka kayak gue perform, I'm out, lo nggak tahu kehidupan pribadi gue gitu. Tapi kayaknya di Indonesia kayak gitu sulit dan sosial media juga sulit menurut gue. Sosial media juga nggak mungkin membantu. Tapi I think the best one masih bisa kayak Ed Sheeran mungkin bisa. Bener-bener sosial media promotional tools saja, dia nggak ada apa-apa ya. Kalau di Indonesia siapa tuh yang kayak gitu ya? Karena rata-rata Nicholas Saputra. Oh iya benar. Karena rata-rata tuh semua gini yang I think Kahitna juga. Kahitna. Maksudnya Kahitna nggak ada isu di belakang gitu, perform good song, I'm out gitu. Iya. Ya kan nggak ada. Tapi ada lah drama bandnya dulu. Oh ya nggak tahu lah kalau dulu. Iya, ada dong. Iya. Orangnya udah ngomong kok di sini. Waktu Hedi dulu harus keluar segala macam itu kan there was like another drama yang semua orang pengen tahu. Walaupun saat itu bukan sosmed, saat itu kabar-kabari, cek gitu loh Pak. Iya udah berarti saya salah. Kan audiensnya udah nggak nonton kabar-kabar gitu. Iya. Lu tuh sebenarnya anak keberapa sih? Lu anak tengah, anak pertama? Gua tuh anak pertama nyokap, bokap. Gua ada 2 kakak, bokap pernah married pertama. Oh oke. Tapi of course lu lebih solid dengan gua dan adik gua. Iya, berdua tuh. Jadi lu tapi firstborn. As you grow older lama-lama jadi deket semua. Iya, you feel more firstborn-y or what? A bit of both ya, a bit di tengah yang agak invisible. Middle, dan tapi juga first. Ada firstnya, ada. Oh, jadi firstborn yang agak itu strange ya, agak agak kiri nggak kanan gitu agak. Iya. Adik lu laki leadership berapa? Susah. Laki. All of us, 4 of us laki semua. Oh iya. Lu sama adik lu deket? Deket. Sampai hari ini masih deket? Deket. Adik lu beda berapa tahun? 5. Oke, nggak bekerja di bidang yang sama dengan lo? Beda. Dia logging kayu. Di deketnya tapi deket nggak tahu ya, deket cowok gitu kayak nanya kabar lah, kondisi lo apa gitu, curhat nggak terlalu. Enggak. Oke. Jadi lo tuh tumbuh sebagai anak yang sebenarnya talkative apa enggak? Itu yang gue mau tahu dari kecil. Adriano kecil tuh, aduh diem yang pasti gue bukan class clown. Bukan kelas kelas, jadi bukan badut ya, bukan badut bukan kelas yang ya. Mencari perhatian di kelas enggak. Tapi gue suka ngobrol di pojokan di belakang sama temen. Oh, suka suka ditimpuk kapur. Apa itu ya? Sama guru. Itu ya ada. Oh, lo ngajak ngobrol apa tuh biasanya dulu kalau teman lo? Ya, itu Nora ya sebenarnya. I think that's the joy of life. Yeah. Apa sih? People watching terus komen ya. Iya. Oke. Jadi lu not the talkative one. Bukan. Not the badut juga. No, the observe, lebih banyak yang observe. Oke. Terus kenapa lu ujuk-ujuk jadi si copywriter itu di awal karir lu? Ini sebelum si penyiar, sebelum si penyiniar ya? Tadinya pengen kayak Mas Pong tapi nggak diizinin orang tua. Gimana maksudnya? Mau jadi penulis lagu? Enggak, iya mau jadi musisi. Oh, lu main musik? Main. Apa? Main gitar, Main gitar, nyanyi juga? Nyanyi. Bikin lagu juga? Tapi terus nggak ini, terus biasalah pengarahan ketemu di tengah apa ya yang masih kreatif tapi kantoran, ketemulah advertising ini. Masih punya karir apa dan emang lu kuliahnya itu? Iya, kuliah advertising. Nah, berarti kan waktu itu lu tahu, waktu lulus dari SMA 70 itu, saya mau kuliah itu aja di Australia yang nanti saya bisa kerja di iklan. Oh iya, tapi
Tapi tadinya nggak mau itu, tadinya kayak enggak, gue mau jadi musisi aja gitu. Kayak abis kuliah reguleran itu juga sempet. Oh. Sempet masih mau nge-push ke situ juga. Ngeband berarti? Dia nyanyi. Ya lu bentuk band, apa lu sendiri? Waktu itu regulerannya kayak piano sama vokalis doang bro di kafe-kafe jazz. Nyanyi, oh serius tuh? Nyanyi lagu-lagu apa lo dulu? Lagu-lagu kayak Fly Me to the Moon. Oh iya? Iya. Oh gue gak pernah ngebayangin. Kamu tahu Papi ini? Gak tahu ya? L is for gitu. The way you look gitu. Yeah, it was 2005 I think. Sambil main gitar tuh? Ada gitar kadang-kadang, tapi mostly nyanyi aja sih kalau kayak gitu. Serius? Kok gue gak pernah membayangkan Adriano versi itu ya? Ya, gue juga sih sebetulnya. Setelah tahu komedi sih apa itu gitu. Tapi lo enjoy tuh dulu? Ketika lo melakukan nyanyi di klub itu reguleran, bising-bising itu bisa hilang di kepala lo? Sebetulnya nggak sampai kayak komedi. Kalau lu tanya sekarang, looking back, copywriter juga kayaknya bukan ini. Kayaknya gue pengen nulis karena try to make sense what I'm thinking. I think that's sekarang looking back, the whole journey adalah tentang itu. Being a stand up, being copywriter, gue berusaha make sense of what's going on. Lo kemarin sempat nanya waktu kita chat, lo bilang kan, Sof, lo berarti kalau ribet-ribet gitu lo ngomongnya sama siapa? Lo gak ada teman ebes-ebes gitu kan ya? Terus gue bilang, not so much, udah terfilter. Lo ngomongnya sama siapa? Sama Pongki, kesian banget dia gitu kan, lo bilang gitu. Kasian. Berarti lo dulu teman ngomongnya siapa? Sorry, gue cut. Say yes to everything itu menyeramkan loh buat orang-orang yang biasa. In control, ya exactly my point, itu solusinya memang. 2012, 5 years later dia nelfon gue. Lo mau nggak bikin kantor produksi? Oke. No clue tentang produksi, no clue tentang nulis skrip, no clue Iya tentang... Iya aja. Ini anak-anak udah ketemu, sebetulnya gue last piece-nya. Anak-anak tuh Patrick, Musim, Tim Coki udah ketemu. Yang pertama nemuin tuh kayak Ari Kriting deh, Patrick dengan semua. Jadi Ari bilang kayak, gue punya teman-teman talented tapi sayang nggak ada yang ngarahin.